أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, malam ini adalah malam 17 Ramadan. Dan di Indonesia, pada malam 17 Ramadan biasanya kita memperingati peristiwa yang sangat agung dalam sejarah kaum muslimin, dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Memang banyak perbedaan pendapat ulama tentang pada tanggal berapa dari bulan Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan. Ada yang mengatakan pada malam 17 Ramadan, ada yang mengatakan pada malam 21 Ramadan, 25 Ramadan, atau 27 Ramadan. Tetapi apapun pendapatnya, yang pasti Al-Quran turun di bulan Ramadan. Makanya sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas terhadap petunjuk itu, dan sebagai pembeda mana yang benar, mana yang salah. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW yang pertama kali, yang kita kenal dengan peristiwa ketika Nabi berada di Gua Hira, saat Nabi sedang menyendiri dalam keadaan bertahanus di Gua Hira, maka Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril kemudian mengajarkan Al-Quran untuk pertama kali kepada Nabi, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Namun sebelum Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, dimulai dari surat Al-Alaq sampai kemudian berlanjut selama 23 tahun kurang lebih, Al-Quran sudah diturunkan secara sekaligus dalam dua tahapan. Tahapan yang pertama, Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian tahapan kedua, dari Lauhul Mahfuz, Al-Quran turun disimpan di Baitul Izzah atau di langit dunia. Nah, dari langit dunia inilah kemudian Jibril membawa Al-Quran secara berangsur-angsur turun kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kebutuhan ataupun peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW. Apa pelajarannya di sini? Kalau kita merenungkan kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja kepada Nabi, dan kenapa Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk tulisan seperti mushaf? Karena waktu itu Al-Quran tidak berbentuk mushaf seperti ini, tetapi Al-Quran diturunkan dalam bentuk ucapan Jibril alaihissalam, kemudian Nabi langsung menghafalnya, dan kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kemudian dalam bentuk mushaf, sehingga kaum muslimin bisa membacanya dari awal sampai akhir sejak awal Nabi berdakwah? Para ulama menjelaskan pelajarannya adalah bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan sehingga diturunkan sekaligus agar bisa dibaca sampai khatam, bukan. Walaupun membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, satu hurufnya Allah balas dengan 10 kebaikan, tetapi itu bukan inti dari kenapa Al-Quran diturunkan, bukan tujuan dari Al-Quran diturunkan kepada kita. Tujuan utama dari diturunkan Al-Quran kepada Nabi lalu diajarkan kepada kaum muslimin adalah sebagaimana firman Allah, Hudan linnas, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Apa arti petunjuk? Al-Quran itu adalah guidance kita dalam hidup.
Al-Quran itu adalah tentang how to, cara kita menghadapi hidup, cara kita ngejalanin hidup. Al-Quran itu adalah kompas kita yang bisa menuntun jalan kita agar kita sampai kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia turun sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga ketika kita mengalami peristiwa yang mirip dengan peristiwa sejarah dalam kehidupan kita, kita bisa langsung mengambil ayat-ayat yang berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai petunjuk hidup. Misal, ketika Nabi SAW bersama para sahabat sedang melakukan perjalanan jihad, di tengah perjalanan mereka kehabisan air. Lalu mereka tidak tahu bagaimana cara berwudu karena waktu itu belum ada ayat tayammum, baru ada ayat wudu. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat ke-6 yang mengajarkan kepada Nabi dan para sahabat tentang bagaimana cara bersuci dengan menggunakan perantaraan debu ataupun tanah yang baik, tanah yang bersih. Nah, di sini menjadi sebuah contoh bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan itu bukan hanya petunjuk ibadah, tetapi petunjuk hidup. Baik itu ibadah, kemudian urusan rumah tangga, urusan pribadi, urusan pekerjaan, urusan masyarakat, urusan negara, urusan antara kaum muslimin dengan orang yang non-muslim, urusan tetangga dalam sebuah lingkungan masyarakat, urusan pernikahan, urusan perceraian, urusan warisan, semuanya ada di dalam Al-Quran secara umum. Kemudian diperdetail lagi oleh hadis-hadis Nabi, kemudian disimpulkan oleh kesimpulan-kesimpulan fatwa para ulama. Itulah alasan kenapa Al-Quran turun kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur. Dimulai dari surat Al-Alaq sebagai anjuran kepada Nabi dan kaum muslimin untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini bukan hanya membaca huruf-hurufnya, bukan hanya mengkhatamkan juz dan suratnya, tetapi membaca di sini artinya mengambil petunjuk dari Al-Quran. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita membaca ayat tentang meminta petunjuk yang kemudian dijawab oleh awal dari surat Al-Baqarah yang hanya berselang beberapa ayat setelahnya. Allah berfirman di surat Al-Fatihah yang bentuknya adalah doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini adalah permintaan orang yang beriman. Karena orang yang beriman tidak mau kegeeran dan kepedean dalam menjalani hidup seolah-olah dia tahu segalanya dan gak butuh lagi bimbingan Allah. Itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman itu gak merasa paling pede tentang kehidupan, karena yang lebih tahu tentang hidup itu Allah yang menciptakan kehidupan. Sehingga orang beriman meminta kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian selang beberapa ayat setelahnya, Allah menjawab pertanyaan atau permintaan orang beriman dengan kalimat tunjuk. Kata Allah di awal surat Al-Baqarah, dzalika, itu. Kan kita meminta ditunjukin ya. Kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami mana jalan yang lurus. Allah jawab, dzalika, itu. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa itu? Al-Quran. Makanya setiap kali kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang turunnya Al-Quran, kedatangan Al-Quran, Allah selalu mengulang-ulang kalimat hudan. Di dalam surat Al-Baqarah hudan lil muttaqin. Kemudian di ayat tentang puasa Allah katakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kemudian di surat Yunus juga Allah katakan qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran selalu diungkapkan sebagai petunjuk, dan itu adalah tujuan utama dari Al-Quran diturunkan. Pertanyaan muhasabahnya buat kita semua teman-teman adalah, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, atau kita baru menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan ritual saja? Kalau kita baru menjadikan Al-Quran sebagai ritual bacaan, berarti kita belum sampai kepada tujuan utama Al-Quran diturunkan. Sehingga ketika kita memperingati nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, kita belum sampai kepada intinya. Seandainya Al-Quran itu adalah sekedar bacaan, Allah sangat mudah menurunkan Al-Quran sekaligus, seperti Allah turunkan Al-Quran jumlatan wahidah sekaligus dari Allah langsung ke Lauhul Mahfuz.
kemudian disimpan di Lauhul Mahfuz sekian lama, kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan lagi ke langit dunia yang lebih rendah daripada Lauhul Mahfuz, dan di langit dunia Baitul Izzah disimpan sekian lama, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa. Jadi buat Allah mudah menurunkan Al-Quran sekaligus kepada Nabi kalau mau, bahkan dalam bentuk mushaf, sudah 1 jilid Al-Quran, supaya dibaca oleh para sahabat. Tetapi ternyata bukan itu intinya. Padahal para sahabat itu orang-orang yang sangat semangat membaca Al-Quran. Seandainya Al-Quran turun sekaligus dari awal, para sahabat akan sangat mudah mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Buktinya, seorang Abdullah ibnu Mas'ud mengkhatamkan Al-Quran sehari 3 kali, walaupun kemudian Nabi menyuruhnya 3 hari sekali. Kemudian sahabat-sahabat yang lain termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran terutama di bulan Ramadan sehari 2 kali atau minimal sehari sekali atau paling lama 3 hari sekali. Artinya mereka semangat membaca Al-Quran sampai khatam. Kenapa nggak diturunkan aja sekaligus? Karena bukan itu intinya. Lalu apakah kita nggak perlu membaca Al-Quran? Perlu. Tetapi kenapa Allah dan Rasul memberikan pahala yang sangat besar terhadap orang yang membaca Al-Quran? Tujuannya bukan membacanya, tujuannya agar mereka rajin membaca lalu mengambil petunjuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita punya masalah dalam hidup, carilah petunjuknya di Al-Quran. Baik masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, masalah masyarakat kita, masalah bangsa kita, masalah negara kita, masalah umat Islam, masalah manusia di seluruh dunia. Ketika ada masalah, carilah petunjuk di dalam Al-Quran. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, dzalika. Itulah Al-Quran. Saya kasih contoh, misalnya kita punya masalah pribadi. Masalah pribadi kita misalnya kita lagi galau, lagi sedih, lagi merasa ditinggalin, merasa dijauhin, dicuekin, dibully dan segala macam. Kita bisa cari petunjuk di dalam Al-Quran, ayat-ayat bagaimana menghadapi bulian yang pernah dihadapi oleh Sayyidah Aisyah. Salah satunya surat An-Nur ayat 11 tentang hoax, berita bohong yang menuduh Aisyah selingkuh dengan Safwan. Bagaimana sikap Aisyah sampai kemudian Allah memberi jalan keluar dalam masalah yang dihadapi oleh Sayyidah Aisyah. Itu petunjuk hidup kita. Atau juga misalnya ketika kita ngerasa sendirian, gak punya siapa-siapa, kita ngerasa sedih, ada ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita gak sendiri. Atau lagi ada masalah keluarga. Di antaranya misalnya masalah keluarga tuh masalah suami yang menceraikan istrinya. Karena emosi, karena marah akhirnya menceraikan istrinya. Terus gimana cara kita mengambil petunjuk tentang masalah ini supaya bisa rujuk kembali, supaya bisa bersikap baik kepada istri walaupun sudah diceraikan? Allah tunjukkan guidance-nya di dalam surat An-Nisa tentang proses-proses kita sebelum bercerai. Pertama, beri dulu nasihat kepada istri kita. Kalau nggak bisa menerima nasihat setelah sekian lama, kemudian kita tahjir, tinggalkan tempat tidurnya, tidak tidur bareng lagi, kita tidur di ruang yang lain supaya menjadi pelajaran buat dia. Nggak ngaruh juga kita beri dia ketegasan. Kalau di Al-Quran itu memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukai. Jadi kayak dipukul di sini, kamu jangan kayak gitu. Kalau nggak ngaruh juga, minta perwakilan dari masing-masing keluarga untuk mendamaikan. Ada keluarga laki-laki, ada keluarga perempuan, disebutkan di dalam surat An-Nisa. Atau ada juga di surat At-Talaq, khusus surat tentang perceraian. Sehingga Allah saking pengen menjaga hubungan rumah tangga ini, Allah sampai turunkan 1 surat khusus tentang perceraian. Dan bukan nyuruh cerai, nyuruh jangan cerai, nyuruh balikan, nyuruh jaga. Kalau terlanjur harus cerai juga, Allah nyuruh berbuat baik kepada istri yang sudah diceraikan. Sampai kayak gitu. Di dalam Al-Quran memang gak ada surat pernikahan, walaupun ada ayat pernikahan tapi tidak ada surat pernikahan. Kenapa ada surat perceraian? Saking Allah pengen menjaga keluarga tetap utuh. Ada lagi nanti surat Al-Mujadilah, surat tentang istri yang curhat tentang suaminya kepada Rasul. Sehingga akhirnya kita sebagai seorang istri bisa mengambil petunjuk tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah rumah tangga kita kalau kita ngerasa ada yang salah dengan suami kita. Begitu nanti juga di surat At-Tahrim, nasihat Allah kepada para istri. Kalau di surat Al-Mujadilah, nasihat Allah kepada para suami. Kalau di surat At-Tahrim, nasihat Allah kepada para istri. Kalau di surat An-Nisa, nasihat Allah kepada suami dan istri. Dan juga masalah masyarakat.
Masalah masyarakat ada di Al-Hujurat, tentang jangan saling mencela satu kelompok dengan kelompok yang lain, baik yang berbeda mazhab atau berbeda pilihan politik atau berbeda dalam urusan suku bangsa, jangan saling mencela. Karena Islam tidak mengajarkan mencela. Kita boleh berbeda pilihan politik, itu hak masing-masing warga negara. Bahkan kita boleh berbeda mazhab dalam fikih, tata cara ibadah tarawih aja beda. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 22, ada yang 44. Ada yang subuhnya dengan kunut, ada yang tidak. Ada yang imsaknya tepat pas azan subuh, ada yang imsaknya beberapa menit sebelum azan subuh. Kita nggak masalah berbeda, tetapi nggak boleh saling mencela. Kita beda suku, ada yang Arab, ada yang Ajam, non-Arab. Ada yang orang Melayu, ada orang Tionghoa, ada orang Jawa, ada orang Sumatera. Tapi tidak boleh mencela. Nah, ini adalah petunjuk dalam bermasyarakat. Apakah kita sudah mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, tentang aturan kehidupan supaya negara itu menjadi negara yang adil, tentang kepemimpinan, tentang kekuasaan, tentang politik, semuanya, tentang dagang, tentang kerja. Allah menuntun kita supaya pekerjaan kita berkah. Allah menuntun kita untuk meninggalkan hal-hal yang haram dalam mencari rezeki. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka teman-teman semuanya, pelajaran inti dari peristiwa nuzul Quran bukanlah kisah sejarahnya, tapi pelajaran inti dari nuzul Quran adalah, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup? Barakallahu fiik.